Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pagi hari ini kita akan membahas tentang poligami, yang mana ini merupakan tugas daripada mata kuliah tafsir ahkam. Poligami, kalau kita melihat kepada dalil, itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsimu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ul. Dan jika kamu takut dan tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Baik, pada pagi hari ini saya sudah bersama rekan saya, yaitu Bapak Kartubi, yang akan sama-sama membahas tentang dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami. Baik, selamat pagi Pak Kartubi. Selamat pagi Pak Dito. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang Quran surat An-Nisa ayat 3, Ya. yang mana di dalam Al-Quran itu disebutkan fankihu, jadi nikahilah ma toba lakum, yaitu wanita yang baik menurutmu, minan nisa, dari perempuan, masna wa sulasa warba, 2, 3, atau 4. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu, dan apabila kamu tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah satu orang. Nah, menurut Bapak, apakah poligami itu bisa diterapkan tidak di khususnya di kita di negara Republik Indonesia? Baik, terima kasih kepada Pak Dito. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dari pemikiran saya bahwa sebenarnya poligami itu dengan saya diperbolehkan asalkan kita mampu menafkahinya. Di situ kan tadi Bapak Dirto mengatakan nikahilah 1, 2, atau 3 orang perempuan apabila kamu bisa menafkahinya. Nah, kalau tidak bisa, 1 aja cukup gitu. Nah, bagaimana kan begini Pak, Ya. fenomenanya adalah banyak ya, kalau kita tanda kutip mampu, banyak orang yang sudah mampu Betul. untuk menghidupi, bahkan bisa lebih daripada 1. Iya. Banyak pejabat di negara kita ini, terkadang mereka itu bekerja yang mana notabene rumah atau domisilinya katakanlah di Kabupaten A. Iya. Kemudian dia harus bekerja itu di Kabupaten B yang mana jaraknya itu jauh. Maka di Kabupaten B itu karena memang kerjanya lama dari domisili asal, dia menikah lagi di Kabupaten B yang mana tadi jaraknya jauh. Kemudian dia berpoligamilah di sana. Tetapi si istri yang di rumah atau yang di kabupaten pertama itu Kabupaten A tidak mengetahui bahwa suaminya itu nikah lagi. Nah, kalau poligami seperti ini menurut Bapak seperti apa, Pak?
Ya, kalau menurut saya poligami seperti itu. Baik, eh, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Dirto, antara menikah dari Kabupaten A dan Kabupaten B diperbolehkan apa tidak karena jaraknya jauh. Menurut pandangan yang saya ketahui, kalau seandainya kita mau menikah, setidaknya kan kita harus izin dulu kepada seorang istri. Contoh kita mau nikah nih sama wanita yang kita idamkan, yang tadi kata Pak Dirto, kita kan jaraknya jauh nih dari istri pertama sama istri kedua karena ada tugas yang harus kita emban, maka alangkah baiknya gitu kita musyawarah dulu sama istri yang pertama. Bagaimana pendapat istri pertama? Kalau diperbolehkan, ya kita boleh gitu. Tapi kalau tidak diperbolehkan, nah kita juga kan kalau tidak diperbolehkan ini apa itu? Apa dalam artian tuh apa sih namanya ya? Kenapa kok nggak diperbolehkan? Gitu. Kalau seandainya dari segi, kalau seandainya karena mapan kita boleh menikah lagi. Kalau setidaknya kalau sudah izin sama istri yang pertama diperbolehkan ya syukur. Tapi kalau tidak diperbolehkan, alangkah baiknya. Kalau seandainya tidak suka, ya ceraikan dulu. Tapi kalau kita bisa dalam artian membagi-bagi, dalam membagi waktunya, membagi segalanya, ya menurut pandangan saya itu diperbolehkan. Asalkan satu yang lainnya itu saling rukun gitulah. Mungkin begitu Pak Dirto. Jadi, jadi begini Pak Dirto. Bagaimana pandangan Pak Dirto masalah poligami? Sedangkan di menurut pandangan Islam itu di poligami itu diperbolehkan bagi yang mampu. Nah, berarti kan tidak adil sama yang tidak mampu. Begini, jadi pertanyaannya, kalau seandainya yang mampu boleh, yang tidak mampu boleh, ini akan terjadi yang namanya ketidakadilan. Menurut Pak Dirto pandangannya bagaimana dengan orang yang kasarnya kurang mampu tapi dia mau seperti itu, yang ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Pak Kartubi, saya akan sedikit menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Kartubi terkait mampu dan tidak mampu seseorang berpoligami. Iya. Nah, kita pelajari dulu dasarnya. Yang dimaksud mampu itu apa? Pertama, seseorang yang disebut mampu poligami itu kan berarti dia itu mampu satu menafkahi istri yang dikawini tersebut. Pertama itu. Yang kedua, nafkah itu kan nafkah lahiriah dan batiniah. Kemudian mampu dalam arti dia dapat atau bisa membagi waktu. Mana waktu saya kepada istri yang pertama dan kapan waktu saya kepada istri yang kedua atau yang ketiga dan keempat. Nah, itulah yang dikatakan mampu. Nah, tetapi kan banyak hal seperti ini Pak Kartubi. Hari ini itu kita melihat banyak terjadi peristiwa bahwa orang itu bucin lah katakanlah. Ya. Bucin. Jadi ada seseorang perempuan yang berpikir saya mah nggak apa-apa lah dijadiin istri kedua asal sama kamu, kan begitu Pak. Nah, maka ya kita kembalikan lagi bahwa terkait tentang nafkah atau penghasilan yang didapat. Kalau memang ada seperti itu, maka jangan membebankan tadi si laki-lakinya. Kalaupun ada saja yang diberikan, kalaupun tidak ada ya ayo kita sama-sama bekerja begitu. Mungkin itulah yang dikatakan mampu, karena kalau melihat kondisi mampu itu kan tadi ya menafkahi, kemudian memberikan sandang, pangan, papan, kan begitu Pak. Nah, mungkin menurut saya seperti itu Pak Kartubi. Jadi sedikit lagi ada yang saya ingin pertanyakan nih Pak Dirto. Masalah poligami ini memang di kalangan masyarakat sangat riskan ya, bahkan saya juga belum tahu ya. Mungkin kita diskusi ini untuk menambah pengetahuan kita. Jadi ada pertanyaan di dalam masyarakat, boleh tidak memoligami dua perempuan sekaligus? Jadi dua perempuannya itu tuh kakak beradik gitu Pak Dirto. Nah, pandangan Pak Dirto seperti apa? Diperbolehkan apa tidak? Nah, kalau diperbolehkan kok bisa gitu, sedangkan ini jadi laki-laki yang menikahi dua orang perempuan kakak beradik gitu. Terima kasih. Oke. Apabila ada seseorang laki-laki kemudian dia
menikahi seorang perempuan yang mana dia itu ada kakak dan beradik, Iya. kakak beradik, Hmm. maka menurut saya kurang baik, Pak. Dan itu tidak boleh, Hmm. tidak boleh. Kalau menikahi langsung ketika itu apa namanya kakak dan adiknya dinikahkan, Iya. langsung dinikahi oleh seorang laki-laki. Iya. Entah itu waktunya pertama dia nikahi dulu kakaknya, Iya, betul. karena kemudian sering bolak-balik ke rumahnya, kemudian suka juga Ada sama perasaan adiknya, ya. ada perasaan, Iya. kemudian dia nikahi lagi, itu hukumnya tidak boleh, Pak. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kalau memang menikahi. Jadi kalaupun mau berpoligami ya carilah yang lain, jangan satu nasab itu. Iya. Jangan seorang perempuan dua itu dia kakak beradik gitu, karena akan merusak nasab, Pak. Nah, kalau seandainya tadi Pak Dirto mengatakan itu akan merusak nasab, apabila ini Pak, jadi taruhlah si kakaknya ini menikah sama yang tadi si suami yang pertama itu ya. Nah, si adiknya itu menikah dengan yang lain. Nah, yang pertama itu dia cerai mati si adiknya ini. Nah, kalau di poligami sama yang si A ini diperbolehkan apa tidak Pak? Sedangkan kan ini si adik ini pernah menikah sama yang si laki-laki lain gitu. Iya, dalam konteksnya seperti ini, Pak. Selama dia itu masih satu ibu, kemudian si ibu ini tadi mempunyai anak perempuan yang kakak beradik, meskipun si adiknya itu sudah dinikahi oleh orang lain, kemudian si suaminya itu meninggal, itu tetap saja Pak tidak boleh. Yang boleh itu menurut saya adalah seperti ini, Pak. Kalau konteksnya itu apabila si kakaknya yang perempuan ini bukan si suaminya, tetapi si kakaknya ini atau adiknya meninggal. Jadi kita pertama menikahi kakaknya nih, kemudian si istri saya ini atau kakaknya si adiknya ini meninggal. Karena si adiknya ini belum menikah, maka saya nikahi lagi tuh adiknya. Itu boleh, Pak. Karena memang itu namanya kalau bahasa kita turun ranjang. Jadi si istri kita adalah kakak daripada si perempuan ini. Kemudian si kakaknya ini meninggal atau istri saya meninggal. Ya, menurut bahasa kita kan turun ranjang. Turun ranjang. Nah, tapi kalau kita menikahi kakaknya, kemudian adiknya juga sudah berumah tangga dan kemudian istrinya meninggal, si suaminya meninggal, menurut saya tidak boleh karena memang ini masih satu keturunan itu, Pak. Tapi ada menurut Imam Syafi'i yang pernah saya baca, Pak, boleh mengawini adiknya ipar kita ya, adik ipar nih, kalau seandainya si adik ipar ini suaminya meninggal dan masa idahnya telah selesai, itu diperbolehkan katanya Pak dinikahi. Nah, pandangan Bapak bagaimana itu? Ya mungkin kita berbeda pandangan, Pak. Kalau saya tetap dengan pendirian saya bahwa kakak dan adik itu meskipun dia sudah dinikahi oleh orang lain tidak boleh. Begitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih pandangan Bapak. Dan saya pandangannya berbeda dengan Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, mungkin itulah sedikit diskusi terkait tentang poligami yang bisa kita bagikan kepada teman-teman dimanapun berada. Inilah sedikit wawasan yang mungkin kita sama-sama bahas. Semoga tidak sampai di sini bahasan kita bisa sampai terus-menerus. Keilmuan kita juga bisa terus bertambah, terus meningkat, sehingga fi ayyi ardin tato wa anta mas'ulun fiha. Dimanapun kita berpijak, di sanalah kita menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita adalah seorang yang mampu untuk berpikir, mampu untuk bisa merubah apa yang memang selama ini belum baik. Ya, kita berusaha untuk menjadikan sesuatu yang kurang baik itu menjadi lebih baik. Kalau dalam bahasa NU-nya mungkin al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aswah. Jadi menjaga sesuatu yang sudah baik
dan mengambil sesuatu baru untuk lebih baik. Nah, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi, kita dalam proses peningkatan kualitas diri kita, semoga tidak berhenti sampai di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.